Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan data mining yang berjudul asosiasi dengan a priori. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Diki Hasanal Abbas, NIM 2017-53072. Yang kedua, Fahri Wirawan 2017-53073. Yang ketiga, Kairina Sapna Devi 2017-53083. Yang keempat, Eka Wahyu Agustina dengan NIM 2017-53084. Yang kelima, Afita Firdani dengan NIM 2017-53086. Yang keenam, Trendy Wijayanti dengan NIM 2017-53092. Pengertian data mining: melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Written et al. Tahun 2011. Selanjutnya yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Santosa 2007. Nama saya Fahri Wirawan dengan NIM 2017-53073. Peran dan fungsi data mining. Yang pertama adalah estimation, yang kedua adalah prediction, yang ketiga adalah classification, yang keempat clustering, dan yang kelima association. Tahapan pencarian algoritma asosiasi. 1. Mencari frequent item set. Frequent item set adalah sekumpulan item yang sering muncul secara bersamaan. Yang kedua, mencari aturan asosiatif. Aturan asosiatif atau aturan keterkaitan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Agustina, NIM 2017-53084. Di sini saya akan menjelaskan support and confidence. Support dan confidence adalah sebuah ukuran kepercayaan dan kegunaan suatu pola yang telah ditemukan. Contohnya, konsumen biasanya akan membeli sikat gigi dan pasta gigi yang ditunjukkan sebagai berikut. Sikat gigi, pasta gigi. Supportnya 4%, confidence-nya 70%. Kemudian algoritma a priori. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang melakukan pencarian frequent item set dengan menggunakan teknik algoritma asosiasi atau association rule. Algoritma a priori bertujuan untuk menemukan frequent item set yang dijalankan pada sekumpulan data. Nama saya Vita Firdani, NIM 2017-53086. Selanjutnya yaitu ada rumus support and confidence. Rumus support adalah sebagai berikut. Support atau A di sini sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi dikali 100%. Yang kedua, rumus confidence adalah sebagai berikut. Confidence atau R sama dengan jumlah transaksi A, B, C dibagi jumlah transaksi AB dikali 100%. Rumus yang ketiga yaitu rumus aturan final adalah sebagai berikut. Rumus sama dengan nilai raport dikali nilai confidence. Selanjutnya yaitu proses utama algoritma a priori. Yang pertama, join atau penggabungan. Proses ini dilakukan dengan cara mengkombinasikan item dengan item yang lainnya hingga tidak dapat terbentuk kombinasi lagi. Yang kedua, prune atau pemangkasan. Proses pemangkasan yaitu hasil dari item yang telah dikombinasikan kemudian dipangkas dengan menggunakan minimum support yang telah ditentukan oleh user. Ya, saya akan menjelaskan cara kerja algoritma a priori dan tahapan perhitungan algoritma a priori. Cara kerja algoritma a priori itu ada 4. Yang pertama yaitu pembentukan kandidat item set, yang kedua yaitu perhitungan support dari tiap kandidat item set, yang ketiga yaitu tetapkan pola frekuensi tinggi, yang keempat yaitu bila tidak didapat pola frekuensi tinggi, baru maka seluruh proses dihentikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan perhitungan algoritma a priori. Yang pertama yaitu menentukan association rules, yaitu menulis
data transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu membuat tabel tabular untuk melakukan perhitungan. Yang ketiga yaitu membuat kombinasi dua item set pada setiap objek. Yang keempat yaitu menyeleksi frekuensi yang lebih besar atau sama dengan batas minimal yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu membuat kombinasi 3 item set. Yang keenam yaitu jika syarat kombinasi 3 item set terpenuhi, maka stop karena sudah tidak ada lagi kandidat untuk 4 item set. Saya Gayana Sapna Devi, NIM 2017 53083. Di sini akan menerangkan bagaimana cara perhitungan menggunakan algoritma asosiasi dengan metode a priori. Untuk yang pertama, langkah pertama, kita tentukan dulu sampel data yang akan kita gunakan pada perhitungan kali ini. Untuk perhitungan kali ini saya menggunakan data pola transaksi penjualan obat. Dapat dilihat pada tabel pertama. Di sini ada 10 transaksi dengan item pembelian obat yang berbeda. Setelah kita tentukan data yang akan digunakan, kita akan lanjutkan ke langkah kedua, yaitu pola data transaksi penjualan obat akan dibentuk tabel tabular yang akan mempermudah dalam mengetahui berapa banyak item yang dibeli dalam setiap transaksi. Di sini dapat dilihat pada tabel kedua berisi format tabular data transaksi, di mana berisi dari jumlah keseluruhan transaksi dan berisi item-item yang ada dalam transaksi tersebut. Untuk transaksi pada hari pertama, item amoxicillin berisi 1 karena pada tabel data awal tadi, hari pertama item amoxicillin ada atau sudah dibeli. Lalu anastan 0 karena pada hari pertama tidak ada item anastan. Asaminafat 1, cefradoxil 0, CDR 0, kaditik 1, nonflamin 0, redoxon 1, sangobian 1, dan salmon 0. Setelah seluruh transaksi diketahui dari masing-masing data, maka akan diperoleh jumlah. Di sini amoxicillin terdapat 6 transaksi dari transaksi hari pertama sampai ke hari 10. Lalu ada anastan yang berjumlah 1 transaksi, asaminafat 5 transaksi, cefradoxil 4 transaksi, CDR 5, kadidik 4, nonflamin 4, redoxon 6, sangobion 1, dan salmon 4. Lalu untuk langkah ketiga, kita akan membuat kombinasi item set. Kombinasi 1 item set dengan rumus support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi dikali 100. Pada tabel 3 sudah ditentukan nama item setnya, ada amoxicillin, anastan, dan lainnya yang memiliki jumlah 6 diperoleh dari jumlah transaksi pada tabel kedua tadi. Lalu support kita gunakan rumus yang sebelumnya, maka kita gunakan jumlah transaksi A yaitu 6, lalu kita bagikan dengan jumlah keseluruhan transaksi. Di sini ada 10, berarti 6 per 10 langsung dikalikan 100, maka kita akan memperoleh 60%. Untuk data yang lainnya perhitungannya masih sama. Lalu kita langsung ke langkah keempat, di mana kita akan menyeleksi item set yang lebih besar atau sesuai batas minimum. Untuk batas minimum, di sini kita gunakan batas minimum support 40% sesuai kebutuhan. Lalu akan diperoleh tabel keempat, di mana di sini anastan dan sangobion yang memiliki batas 10% akan dibuang atau diseleksi dan hanya menghasilkan item berikut. Lalu untuk langkah kelima, kita akan membuat kombinasi 2 item set dengan rumus support A, B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per transaksi. Dan kita akan memperoleh tabel 5, di mana nama item set diperoleh dari tabel keempat, yaitu amoxicillin dan lainnya lalu dikombinasikan menjadi 2 item seperti amoxicillin dan asaminafat dengan jumlah 4
diperoleh juga dari tabel keempat tadi. Lalu untuk perhitungannya menggunakan rumus support A, AB jumlah transaksi mengandung A dan B per transaksi, maka akan diperoleh 40% dari jumlah dari amoksilin dan asam menafat, yaitu 4 per jumlah transaksi yang sebelumnya adalah 10, maka 4 per 10 adalah 40%. Lalu kita akan beralih ke kombinasi dua item set yang memenuhi batas minimum tadi, yaitu 40%, maka akan diperoleh tabel 6, di mana nama item set yang memenuhi batas adalah amoksilin dan asam menafat dengan jumlah 4 dan support 40%. Lalu ada redoxon dan salmon, jumlahnya 4 dengan support 40%. Lalu kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu membuat kombinasi 3 item set dengan rumus support AB sama dengan jumlah transaksi mengandung ABC per transaksi. Tabel 7 berisi 3 kombinasi item set dari tabel ke-6 yang tadi. Di sini ada nama item amoksilin, asam menafat, dan redoxon yang berjumlah 2 dengan support 20, di mana 20% itu didapat dari jumlah 2, yaitu per transaksi 10, maka akan diperoleh support 20%. Selanjutnya ada amoksilin, asam menafat, dan sanmol yang berjumlah 1 dan menghasilkan support 10%. Lalu amoksilin, salmol, redoxon dengan jumlah 1, supportnya 10%, dan asam menafat, redoxon, sanmol jumlah 1 memiliki support 10%. Dari kombinasi 3 item set tersebut tidak ada yang memenuhi batas minimum 40%, maka yang akan digunakan untuk membentuk asosiasi adalah kombinasi 2 item set dengan rumus confidence jumlah transaksi mengandung AB per transaksi A dan akan menghasilkan tabel aturan asosiasi berikut, dimana jika membeli amoksilin maka membeli asam menafat dengan support 40% dan confidence 67%, dimana didapat dari jumlah transaksi yang sebelumnya, yaitu 4 per 10%, dimana confidence didapat dari jumlah transaksi mengandung AB, yaitu tadi pada tabel 6 berarti 4 per transaksi A. Di sini A adalah amoksilin yang merujuk amoksilin, dan diperoleh di sini transaksi amoksilin adalah 6, berarti 4 per 6 akan menghasilkan confidence 67%. Begitu pula dengan aturan kedua, yaitu jika membeli redoxon maka membeli sanmol dengan support 40% dan confidence 67% juga. Lalu di sini akan didapat support kali confidence, yaitu 40% dikali 67%, maka akan menghasilkan 27%. Untuk redoxon dan sanmol juga sama, support kali confidence 27%. Jadi kesimpulannya, berdasarkan tabel 8, obat yang paling sering dibeli konsumen adalah amoksilin, asam menafat, redoxon, dan salmon. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.